T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan. kalau papa suruh, Segera lakukan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. Anak-anak, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ayo, lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti pesan Tuhan untuk kami. Berfirman untuk kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik dan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita lanjutan dari minggu lalu. Runtuhnya tembok Yeriko. Bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka sangat bahagia karena Tuhan memimpin mereka melewati laut, padang pasir, bahkan ancaman kematian. Dan saat ini mereka akan memasuki kota Yeriko. Yeriko adalah kota dengan benteng yang kuat dan kokoh. Pintu gerbangnya itu ditutup rapat-rapat supaya orang Israel tidak dapat masuk. Siapa yang dapat mengalahkan orang-orang Yeriko ini? Siapa yang bisa masuk, bisa menaiki temboknya dan menduduki kota benteng itu? Tidak mungkin. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, aku serahkan kota Yeriko ini beserta raja dan tentaranya ke dalam tanganmu. Tetapi pimpinlah bangsa itu mengelilingi Yeriko 1 kali. Lakukanlah itu selama 6 hari. Di hari ke-7, jika trompet berbunyi panjang, seluruh bangsa itu harus bersorak dengan keras. Maka tembok itu pasti runtuh." Keesokan harinya, Yosua membentuk bangsa Israel menjadi barisan yang panjang. Yosua berpesan kepada bangsa Israel, "Ingat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan ada yang bersuara atau berkata-kata apapun.
Kemudian bangsa Israel mulai mengelilingi kota Yeriko. Di bagian depan adalah barisan tentara bersenjata. Di belakangnya kelihatan 7 imam yang meniup trompet. Beberapa imam yang lain mengangkut tabut perjanjian, diikuti bangsa Israel dalam barisan yang panjang sekali. Mereka berjalan beriring-iringan mengelilingi kota itu. Sementara itu, pasukan Yeriko memperhatikan di balik tembok kota. Mereka pasti sudah siap melawan bangsa Israel. Tetapi Israel tidak menyerang mereka. Selama 6 hari, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko lalu pulang ke kemahnya. Dan selama itu tidak ada satu kata pun terucap dari mulut mereka. Bayangkan, Raja Yeriko mungkin menertawakan dan mengejek mereka. Hahaha, ini mah pawai bukan perang. Lagi pula, mana mungkin mereka bisa mengalahkan kita kalau pekerjaannya hanya putar-putar kota ini saja. Hahaha. Tetapi pada hari ke-7, pagi-pagi benar, bangsa Israel sudah mengelilingi kota. Hanya saja hari ini bukan 1 kali keliling kota itu, tapi 7 kali. Dan sesudah 7 kali, tiba-tiba ke-7 imam yang berjalan paling depan meniup trompet sekeras-kerasnya. Maka Yosua melompat ke depan bangsa Israel. Bersoraklah, hai orang-orang Israel, bersoraklah. Tuhan Allah sudah memberikan kota ini kepada kita. Dan bersoraklah Israel dengan nyaring. Lihatlah, tembok besar itu bergetar, lalu goyanglah fondasinya yang kokoh itu. Tembok itu pecah dan runtuh, pintu-pintu gerbang lepas dari engselnya. Akhirnya tembok yang kuat dan kokoh itu roboh. Bangsa Israel bersorak karena gembiranya. Mereka berlari masuk ke dalam kota. Seluruh kota dan segala isinya dimusnahkan sesuai dengan firman Tuhan kepada Yosua. Itulah kisah runtuhnya tembok Yeriko karena kuasa Tuhan. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenal Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang sekuat Tuhan Allah kita. Bahkan kota Yeriko yang kuat pun dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang berperang untuk Israel. Mengapa Tuhan mau berperang bagi Israel ya? Dengarkan baik-baik. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mau mengalahkan Yeriko yang kuat itu dan menyerahkan kepada Israel karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Karena Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah nenek moyang Israel. Jika Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, maka keturunan mereka itu pun akan diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus mau mengatakan, "Aku mengasihi kamu. Aku menyelamatkan kamu dengan darahku sendiri, sehingga kamu selamat dari dosa-dosa. Aku mengasihi kamu. Aku rela mati untuk kamu, dan aku akan mengingat janjiku kepadamu, yaitu bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu selama-lamanya." Jadi anak-anak, mau kan kamu percaya kepada Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa itu? Oleh karena itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Hari ini kami telah belajar tentang kuasa-Mu yang begitu dahsyat. Engkau begitu mengasihi umat Israel, sehingga Engkau mau mengalahkan tembok Yeriko untuk bangsa ini. Berkatilah kami yang mendengarkan cerita ini, supaya kami juga percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, mau mengasihi kami juga. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Aku, Tuhan Allahmu, berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Kita ulang. Aku, Tuhan Allahmu, berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Nah, anak-anak pelajari itu ya, hafal itu. Kalau sudah dihafal nanti bisa dikirim dengan video ke ibu dan bapak guru. Terima kasih anak-anak. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk cerita hari ini. Biarlah kami belajar untuk bisa menjadi taat kepadamu Tuhan, kepada orang tua kami, dan juga kepada guru-guru kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.